Nah, kita akan belajar bagaimana Yakub itu menunjuk kepada Kristus dan sekaligus juga mencerminkan perjalanan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya saat kita mendalami kisah ini, mempelajarinya, iman kita akan dikuatkan. Kita makin akan bisa melihat Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu dari latar belakangnya si Pak Yakub ini. Yakub ini adalah seseorang yang dilahirkan sebagai anak kembar. Jadi dia punya kembaran, namanya adalah Esau. Dan Esau ini yang lahir duluan. Jadi Yakub ini adalah adiknya, gitu ya, adik. Nah, sejak awal kehidupannya mulai dari dia lahir itu sudah penuh dengan persaingan. Dari namanya saja si Yakub. Yakub itu artinya penipu. Artinya heel grabber. Jadi dia yang menangkap tumit, yang suka nyeret sesuatu, mencari kesempatan untuk mengambil sesuatu. Jadi dari lahir dia memang di dalam kisahnya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, waktu dia lahir, dia keluar dari kandungan ibunya, dia memegang tumit dari kakaknya, memegang tumitnya si Esau. Nah, kata Yakov sendiri, Yakub atau dalam bahasa Ibrani adalah Yakov gitu kan. Itu terdiri dari beberapa huruf. Dan dalam bahasa Ibrani, penulisan kata atau arti dari sebuah kata itu bisa dilihat dari apa yang disebut sebagai piktograf gitu ya. Jadi itu seperti gambar yang memiliki makna. Mungkin dalam tulisan pada zaman sekarang ini kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, kita kemudian melihat ada gambar, di situ ada gambar kayak seorang laki-laki dan perempuan gitu ya, laki-laki dan perempuan, kita tahu itu artinya adalah toilet. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam tulisan Ibrani itu berupa gambar-gambar dan itu memiliki arti. Nah, kata Yakov ini terdiri dari beberapa huruf Ibrani, yaitu yang pertama adalah Yod, Yakov, Yod artinya tangan. Kemudian Ayin artinya adalah mata. Lalu Kuf artinya seperti matahari di balik cakrawala atau berada di belakang atau sesuatu hal yang terakhir. Dan yang terakhir adalah huruf Bet artinya rumah. Nah, kalau diartikan di dalam susunan arti kata huruf per hurufnya, dari piktografnya itu seperti tangan atau dia yang memperhatikan dari balik atau dari belakangnya rumah. Dan ini merupakan suatu hal yang seakan-akan memang menjadi kenyataan gitu ya. Orang mengatakan apakah arti sebuah nama, tetapi kalau kita membaca dari dalam firman Tuhan, dari dalam Alkitab, kita temukan bahwa nama itu punya arti penting dan itu menunjukkan kehidupan seseorang juga. Sama seperti namanya yang seperti itu, si Yakub ini seakan-akan dia mengintip dari belakang dan dia mengambil kesempatan. Dia menarik tumitnya dari kakaknya, dari Esau. Dan itulah yang dia katakan. Dan secara tradisional juga dianggap dan dipercayai bahwa si Yakub ini adalah seorang yang suka ngerebut sesuatu. Nah, mungkin pada zaman sekarang ini sepertinya Yakub ini seperti seorang anak yang selalu ingin jadi nomor satu. Pokoknya dia yang paling paling nomor satu. Dia nggak pernah mau kalah, nggak mau ketinggalan, ya kan? FOMO gitu ya, nggak mau ketinggalan. Dan seperti misalnya kalau kita lihat di zaman sekarang di dunia media sosial ada banyak sekali orang yang posting pencapaian-pencapaian mereka. Oh, saya sampai di sini, saya makan ini dan lain sebagainya. Suatu pencapaian yang ditunjukkan karena mau menunjukkan ini loh, aku hebat gitu. Nah, tanpa sadar ini seakan-akan membuat kita ingin membuktikan diri sendiri kepada orang lain. Mau mengatakan kepada mereka bahwa aku harus lebih sukses, aku harus lebih dihargai. Pokoknya aku yang nomor satu. Nah, kalau teman-teman nanti membaca ya dalam kisahnya Yakub dalam kitab Kejadian, saya sengaja nggak kasih pasalnya supaya nanti saudara baca dari awal. Yakub dalam ceritanya dia mencuri hak kesulungan dari Esau.
Harusnya yang anak sulung adalah Esau, tapi dia tipu si Esau dengan menggunakan kacang merah, sup kacang merah. Jadi kayaknya sup kacang merah ini suatu hal yang sangat berbahaya. Sup Brenebon ini sangat berbahaya. Bisa membuat orang kehilangan hak kesulungannya. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Si Yakub juga menipu bapaknya, menipu Ishak, sehingga dia mendapatkan berkat dari anak sulung. Berkat yang harusnya diberikan kepada anak sulung. Dan akhirnya gara-gara dia melakukan penipuan dan lain sebagainya, muncul suatu perkara di mana saudaranya ini, kakaknya ini, abangnya ini marah sekali sama si Yakub dan mau untuk membunuh dia. Sehingga Yakub harus melarikan diri. Dia meninggalkan rumah bapaknya gara-gara Esau mau bunuh dia. Nah, di tengah pelarian itu, waktu dia sampai di suatu tempat yang disebut kemudian sebagai Betel, dia bermimpi. Waktu dia bermimpi di sana, yang dia mimpikan adalah dia mimpi ada satu tangga yang bisa sampai ke sorga, dari bumi sampai ke sorga, dan di sana ada malaikat yang naik turun di tangga tersebut. Dan ini merupakan titik awal perjumpaannya dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca di sana, kita menemukan bahwa kehidupan Yakub ini penuh dengan drama. Dan kayaknya kalau misalnya dijadikan suatu film gitu kan, jadi tontonan, jadi menarik ini kehidupannya si Yakub. Di mana dia sudah pergi dari rumah bapaknya, dia sampai ke rumah pamannya, sampai di sana dia harus bekerja keras di rumah pamannya ini, namanya adalah Laban. Dia bekerja keras di sana dan kemudian dia mau menikah. Dia menikah, awalnya dia jatuh cinta sama anak kedua, ya kan, namanya adalah Rachel. Tapi waktu pernikahan terjadi sama bapaknya, sama si Laban ini, pamannya si Yakub ini dikasih Lea. Jadi dia sudah bekerja untuk bisa mendapatkan satu orang anak. Dia pikirnya adalah Rachel yang akan menjadi istrinya, rupanya dia ditipu. Akhirnya dia harus bekerja, kemudian bekerja lagi, ditambah lagi pekerjaannya, sekian tahun lamanya sehingga dia bisa menikahi Rachel. Jadi dia adalah seorang penipu yang akhirnya ditipu juga. Jadi hati-hati ya, kalau suka menipu bisa jadi tertipu juga. Penipu yang ditipu, tetapi kalau kita baca kisahnya, dia juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sampai pada akhirnya kita temukan bahwa dia sampai harus bergulat dengan Allah di sungai Yabok. Dan di sanalah mulai kehidupan Yakub ini menjadi berubah. Namanya diubah oleh Allah. Bukan dia mengubah namanya dia sendiri, tapi namanya diubah oleh Allah menjadi Israel. Dia yang dulunya adalah seorang penipu, sekarang menjadi bapa dari bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali dari namanya si Yakub ini ya, secara etimologi, artinya dari secara tata bahasa, secara bahasanya, Israel, Yakub diubah menjadi Israel. Israel atau Yisrael itu berasal dari kata dasarnya adalah Sarah. Ya, kata dasarnya adalah Sarah, artinya bergumul atau berjuang. Dan ditambah kata El, jadi Sarael gitu ya, Israel. El artinya adalah Allah. Jadi artinya sama seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-28 bahwa dia bergumul dengan Allah dan menang. Tetapi kata ini juga bisa ditafsirkan bahwa Allah yang berkuasa itu membuat si Yakub ini, si Israel ini menang di dalam pergumulannya. Dan Israel ini adalah identitas dari seorang yang pernah berhadapan dengan Allah, yang telah melewati suatu pergumulan dan keluar dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah sendiri. Kemudian arti secara konteksnya, kalau kita baca konteks dari yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, dari ceritanya si Yakub ini, nama Israel ini diberikan setelah Yakub semalam suntuk, ya kan, bergumul dengan Allah di sungai Yabok. Dan pertemuan itu mengubah identitasnya. Dari Yakub yang artinya sang penipu, yang menggantikan sesuatu, ya, yang suka untuk narik tumitnya orang, gitu ya, diubah menjadi Israel yang artinya pemenang ya, dengan Allah.
Dari karakternya yang licik menjadi orang yang dipimpin oleh Allah. Jadi dari namanya ini, dari Yakub diubah menjadi Israel. Setiap orang percaya juga sama seperti itu. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk mengalami suatu perubahan, suatu transformasi di dalam identitasnya. Bahwa kita tidak lagi ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi kita ditentukan oleh identitas yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam tulisan Ibrani kuno ada yang namanya piktograf. Dan setiap huruf itu punya bentuk, punya gambar, punya maknanya masing-masing. Dan makna ini secara simbolis. Jadi kata Israel atau Yisrael itu ditulis dari huruf-huruf Ibrani, yaitu Yud, Shin, Res, Alef, dan Lamed. Nah, kalau kita artikan satu persatu menurut piktografnya, menurut gambar-gambar yang diwakili, simbol-simbol ini, Yod tadi kita sudah tahu bahwa itu adalah tangan. Melambangkan tangan, melambangkan pekerjaan, melambangkan kekuatan. Sedangkan waktu bicara Shin itu seperti huruf huruf W, seperti gigi gitu kan, yang melambangkan kehancuran, yang menghancurkan, menelan, menguasai. Kemudian kata res itu gambarnya seperti kepala, dia modelnya seperti ini, kayak kepala, menggambarkan suatu kepemimpinan atau otoritas. Sedangkan alef itu selalu digambarkan sebagai lembu jantan. Kalau kita ketemu dengan lembu yang jantan itu, lembu jantan itu kuat, gitu kan. Jadi ini melambangkan kekuatan, melambangkan Allah, melambangkan pemimpin yang tertinggi. Kemudian lamet itu gambarnya seperti tongkat gembala. Artinya bicara tentang mengajar, menuntun, bicara tentang otoritas secara rohani. Jadi kalau dari gambar-gambar ini, kalau disatukan, makna dari piktograf dari Israel adalah tangan yang berkuasa bisa menghancurkan musuh, ya kan? Dan kepala atau pemimpin yang ditopang oleh Allah yang menuntun umatnya. Atau lebih sederhananya gini, Allah dengan tangannya yang kuat menuntun umat pilihannya untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi menurut piktografnya, nama Israel ini bukan sekedar bergumul dengan Allah saja, tapi juga membawa suatu gambaran profetik tentang otoritas, tentang kepemimpinan, tentang kemenangan, dan tentang tuntunan Allah atas umatnya. Jadi Israel artinya adalah umat Allah yang dituntun oleh tangannya Allah, dipanggil untuk hidup di dalam otoritas kemenangan, sesuai dengan tuntunan dari Sang Gembala itu. Jadi kalau kita melihat dari sini, nama Israel dari Yakub diganti menjadi Israel itu bukan hanya bicara tentang satu bangsa yang kuno gitu ya. Bukan tentang suatu sejarah yang biasa-biasa saja, tapi ini berbicara juga tentang identitas rohani kita pada saat ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai Israel juga secara rohani. Bicara tentang umat yang ditopang oleh tangan Allah, yang dipimpin oleh Kristus dan dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Nah, kita akan melihat beberapa bagian bagaimana Yakub merupakan gambaran dari Kristus. Kemudian kita akan melihat bagaimana juga Yakub merupakan gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu kita akan juga melihat aplikasinya dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Kita akan lihat yang pertama bicara tentang bagaimana Yakub ini merupakan gambaran dari Yesus. Kalau teman-teman membuka di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Jadi kisahnya hampir sama ya, seperti Abraham punya istri, istrinya juga mandul. Ini rupanya Ishak juga bertemu dengan istrinya juga mandul. Lalu Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat 23 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.
Jadi hal pertama bagaimana si Yakub ini menunjukkan tentang Kristus adalah bahwa mulai dari lahir, sebelum dia lahir, sebelum dilahirkan, Allah sudah memberikan pilihan bagi mereka. Ada panggilan Allah. Sejak masih ada di dalam kandungan, Yakub dan Esau sudah ditentukan bagaimana jalan mereka nanti. Dan menurut pandangan manusia, karena Esau yang lahir duluan, maka Esau harusnya menjadi anak sulung. Dan harusnya dia menerima hak kesulungan. Tetapi Allah membalikkan urutannya. Justru yang tua, yang duluan, yang sulung menjadi hamba dari yang muda. Bagaimana ini menggambarkan Kristus? Kristus juga merupakan anak yang dijanjikan Allah jauh sebelum dunia diciptakan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 mengatakan bahwa ia telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan Yakub sejak kandungan itu menunjuk kepada pemilihan Yesus sejak kekekalan untuk membawa satu keselamatan. Dan pilihan Allah ini bukan karena usaha manusia. Bukan karena si Yakub ini sebelum masuk di dalam kandungan itu dia melakukan suatu perbuatan baik. Enggak. Bukan karena itu. Bukan karena usaha manusia. Dan Rasul Paulus pun menegaskan tentang hal ini di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 bahwa Yakub itu dipilih bukan karena ia lebih baik dari Esau, melainkan karena itu adalah keputusan dari Allah. Dikatakan demikian di ayat yang ke-10 dari surat Roma pasal yang ke-9. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, bagaimana hal ini menggambarkan Kristus? Saudara, Yesus dipilih bukan karena dia cocok menurut standarnya manusia. Kalau kita melihat kehidupan Yesus pada waktu dia ada di atas muka bumi, waktu dia masih menjalani kehidupannya 33,5 tahun ada di muka bumi, banyak orang pada zamannya menolak dia. Karena alasannya dia lahir di kandang, dia dibesarkan di Nazaret, sebuah kota yang benar-benar diremehkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa yang bagus yang bisa berasal dari Nazaret. Dia dilahirkan dari tempat yang seperti itu. Bapaknya tukang kayu. Bukankah dia itu bapaknya tukang kayu. Gitu. Jadi orang-orang pada zamannya ini mereka meremehkan Yesus. Bahkan tidak hanya pada zaman itu saja. Pada zaman sekarang ini juga banyak orang yang membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Meremehkan tentang Yesus. Kan Yesus itu cuma manusia. Kan Yesus itu cuma nabi. Kan Yesus itu cuma rasul saja. Dia kan adalah anak tukang kayu. Dia berasal dari Nazaret. Anaknya tukang kayu, manusia, kenapa kamu jadikan dia Tuhan gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Diremehkan, dipandang bahkan nggak dipandang sebelah mata gitu ya. Sampai hari ini pun banyak orang meragukan hal tersebut. Kenapa gitu. Dia kan cuma manusia saja gitu katanya. Dia sekedar nabi saja. Memang banyak mujizat yang dia lakukan tapi kan seperti itu. Ini banyak argumen-argumen seperti itu. Bahkan sampai hari ini. Tapi justru itu pilihan Allah yang dia lakukan. Allah memilih bahwa melalui Yesus inilah keselamatan dunia disediakan. Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi Allah memilihnya itu tidak dengan cara manusia. Waktu dia memilih Yakub dan dia memilih keselamatan juga jalan keselamatan melalui Yesus. Itu pilihan dari dia. Suatu hal yang kelihatannya sederhana bagi orang yang sederhana, orang yang rendah hati, tapi sebenarnya penuh dengan kuasa. Nah, Yakub merupakan bayangan dari Yesus, sang pewaris janji. Yakub dipilih untuk menerima berkatnya Abraham. Ya. Ada perjanjian tentang tanah, ada perjanjian tentang keturunan, ada berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau kita sudah melihat dari pelajaran beberapa waktu yang lalu tentang seri ini, kita temukan bahwa janji tersebut, janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya itu digenapi di dalam Yesus Kristus.
sang keturunan Abraham yang sejati. Jadi Yakub adalah seakan-akan suatu gambaran awal. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah bicara tentang Kristus. Tanpa Yesus, janji kepada Abraham dan Yakub tidak ada gunanya bagi kita. Hanya sekedar suatu dongeng saja. Kalau Yesus tidak ada. Jadi bagaikan seperti ini. Teman-teman pernah melihat ini enggak? Cuplikan film, trailer film. Jadi biasanya kalau film baru mau tayang, itu ada cuplikannya yang membuat kita jadi penasaran mau nonton seluruhnya. Jadi seperti trailer film ini merupakan potongan kecil dari film yang panjang, itu biasanya 2 jam gitu kan. Tapi ini memberikan suatu gambaran nantinya kira-kira film itu seperti apa. Nah, Yakub adalah kehidupan Yakub ini bagaikan trailer, tapi Yesus adalah film secara keseluruhannya. Bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, saudara? Kalau Allah sudah menetapkan Yakub sejak dari dalam kandungan, artinya pilihan Allah itu tergantung pada pilihan dia, bukan tergantung pada kondisi kita. Dan sama seperti Yakub, kita pun dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk kita bisa menerima kasih karunia di dalam Kristus. Karena itu kehidupan saudara, kehidupan saya itu bukan kehidupan yang kebetulan. Di mana di sana sebenarnya ada rancangan ilahi. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Contoh gini lah. Misalnya kan ada orang tua ini, suami istri. Dan kemudian istrinya sedang mengandung. Gitu ya, akan melahirkan. Sudah diperiksa ke dokter, akan tahu adalah mungkin beberapa waktu kemudian, beberapa bulan, tanggalnya kira-kira tanggal sekian bisa maju 2 minggu, bisa mundur 2 minggu bahwa anak ini akan dilahirkan. Dan karena tahu anaknya akan lahir, orang tua ini mulai mempersiapkan. Dia sudah tahu nanti yang lahir adalah laki-laki atau perempuan. Jadi dia persiapkan anak ini sebelum dia lahir, dia sudah persiapkan, mereka persiapkan namanya nanti siapa. Dan kemudian dia mulai dekor kamarnya, nanti kamar untuk anak ini misalnya dikasih warna tertentu, mulai beli baju-baju dengan warna tertentu dan lain sebagainya. Jadi sebelum anak itu lahir namanya sudah dipersiapkan. Bahkan kemudian kalau zaman sekarang sebelum anaknya lahir sudah ada tabungan yang sudah ditabung untuk pendidikan anak ini nanti. Bahkan anaknya belum lahir sudah disediakan tabungan. Supaya nanti begitu anaknya waktu masuk sekolah sudah ada dana untuk itu. Semuanya sudah dipersiapkan. Sama seperti itu. Allah memandang kita seperti itu. Dia sudah mempersiapkan nama kita di dalam Kristus sejak kekekalan. Yakub dipilih sejak dari dalam kandungan. Bahkan sebelum dari dalam kandungan. Dan bayangkan, Yesus dia dipilih sejak kekekalan dari awal. Dan pilihan Allah ini tidak bergantung kepada perbuatan kita. Pilihan Allah ini tidak bergantung pada apa yang dilakukan oleh Yakub dan Esau. Mereka belum berbuat apa-apa pun sudah ada pilihan dari Allah. Karena itu saat kita bicara tentang keselamatan yang diberikan kepada kita, keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah Allah. Yakub bisa mewarisi janjinya Abraham. Dan Yesus adalah penggenapan dari janji itu. Saudara, kita pun dipilih di dalam Kristus sejak semula supaya kita punya dalam menjalani kehidupan dalam panggilan ilahi. Berikutnya, di mana Yakub dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Dia harus meninggalkan rumahnya Ishak, dia harus lari ke tempat asing karena Esau mau membunuh dia. Bisa dibaca dalam Kejadian 28. Ini juga merupakan suatu gambaran dari Yesus, saudara. Bahwa Yesus harus meninggalkan kemuliaannya di sorga. Dia turun ke dunia yang sebenarnya tempat yang asing, berbeda dengan surga. Bahkan waktu dia ada di muka bumi, dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Sama seperti Yakub ditolak sama Esau. Dalam Kejadian pasal yang ke-27 kita bisa baca bahwa Yakub itu dia menipu ayahnya, menipu Ishak. Dan dia mau merebut berkat sulung dari Esau, dari kakaknya. Karena itu Esau sangat marah dan dia berusaha untuk membunuh Yakub. Maka ibunya yaitu Ribka menyuruh Yakub untuk lari ke rumah pamannya, namanya adalah Laban, yang ada jauh di Padan Aram namanya.
Di Kejadian 28 ayat yang ke-10 dikatakan di sana Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Jadi perhatikan, Yakub dia meninggalkan rumah bukan dalam keadaan yang terhormat. Dia meninggalkan rumahnya bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai seorang pewaris yang dihormati. Tapi dia pergi di dalam ketakutan, dia pergi dalam rasa bersalah, dia pergi dalam penuh dengan ketidakpastian. Bayangkan saudara, dari seorang anak rumahan yang gak pernah kemana-mana, yang selalu dekat dengan ibunya. Bisa dikatakan Yakub ini adalah anak mama. Gitu. Tapi sekarang Yakub harus tidurnya di padang gurun. Bantalnya pun dia harus cari batu dipakai buat bantal. Bayangkan saudara kalau tidur harus pakai batu jadi bantal. Sekarang punya bantal yang enak-enak pun tidur kayaknya nggak nyaman. Tapi pakai batu buat bantal. Kejadian 28 ayat 11 mengatakan, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Drastis saudara, perubahan kehidupan dari Yakub. Awalnya dia adalah anak yang disayang, apalagi disayang sama mamanya, artinya gitulah ya, disayang sama mama seperti apa. Dari rumah yang nyaman, dia harus kemudian menjadi pengembara yang kesepian. Saudara, ini merupakan gambaran juga dari perjalanan kita sebagai orang percaya. Ketika kita ikut sama Yesus, seringkali kita harus meninggalkan dalam tanda kutip rumah lama kita. Rumah di mana kita awalnya merasa nyaman. Rumah dari kebiasaan lama kita. Rumah dari cara hidup kita yang lama yang penuh dengan dosa. Dan jujur itu bukan suatu hal yang mudah. Saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang susah untuk melakukan hal itu. Meninggalkan hal-hal yang dulu merupakan suatu hal yang menyenangkan buat saudara. Itu bukan suatu hal yang mudah. Kadang mungkin kita bisa merasa sendirian. Kadang kita bisa bertanya, Tuhan engkau ada di mana? Tuhan kemana aku harus melangkah lagi? Tapi justru dalam momen seperti itu, Allah mau menunjukkan dirinya, dia mau menyatakan dirinya. Sama seperti yang terjadi pada Yakub. Dalam Kejadian 28, Yakub bermimpi, dia melihat ada tangga ke sorga dan ada malaikat yang naik turun di atas tangga itu. Ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-28 dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai ke surga gitu ya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat yang ke-15. Wah, ini luar biasa. Yakub mungkin dia harus meninggalkan rumah bapaknya, tapi dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Ini berlaku buat kita, saudara. Yesus mengatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa, saudara? Ketika kita meninggalkan rumah lama kita, ketika kita harus berani melangkah di dalam iman, menanggalkan manusia yang lama, menanggalkan kehidupan yang lama, Tuhan itu setia menyertai kita. Dan saya mau kita perhatikan suatu hal yang penting ini. Ketika Yakub dia masih ada di rumah bapaknya, dia mengenal Allah sebagai Allahnya Abraham dan Allahnya Ishak. Dia mengenal Allah itu sebagai Allah dari kakeknya dan dari bapaknya. Tetapi setelah dia meninggalkan rumah sampai di satu padang gurun yang sunyi, dia mulai mengenal Allah yang hidup bagi dirinya dia sendiri. Bahkan sampai sekarang dikatakan Allah yang hidup itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kejadian 28 ayat yang ke-16 mengatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia awalnya hanya mengetahui bahwa Allah itu ya Allahnya kakekku, Allahnya bapakku. Tapi tidak ada personal relationship, tapi setelah itu berbeda. Dan inilah yang disebut sebagai perjalanan iman.
kita hidup bukan lagi dari imannya orang tua kita, tidak hanya berasal dari tradisi keluarga kita. Oh, kita orang tua kita, nenek moyang kita orang Kristen semuanya, maka kita juga jadi Kristen. Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup katanya, tapi kita sekarang mengalaminya. Kita belajar mengalami Allah secara pribadi. Jadi apa yang bisa kita pelajari pada saat ini, saudara? Jangan takut untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Sekalipun itu mungkin kita membuat kita merasa nggak nyaman. Dulunya aku bisa begini begitu dan sebagainya. Sekarang kok jadi seperti ini nggak bisa. Mungkin nggak nyaman. Tapi ingat, di dalam perjalanan iman ada saat-saat memang sepertinya kita harus berjalan sendiri. Tapi sebenarnya kita nggak sendirian. Waktu kita mau melangkah di dalam iman, waktu kita mau menanggalkan kehidupan yang lama, mungkin kita akan dijauhi oleh orang-orang. Mungkin orang-orang mulai akan mengolok-olok kita, mengatakan kita ini adalah orang yang tidak pandai gitu ya, yang bodoh dan lain sebagainya karena kita percaya kepada Yesus. So be it gitu, biar saja gitu. Kita seakan-akan sendiri ditinggalkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita nggak pernah sendirian karena Allah selalu menyertai kita. Karena itu jangan berhenti hanya sekedar pokoknya aku percaya. Tapi marilah kita menjalani kehidupan kita. Biarkan pengalaman-pengalaman hidup kita itu membuat kita makin mengenal Allah secara pribadi. Makin kita melangkah bersama dengan Dia, makin kita mengenal Dia, makin kita tahu seperti apa penyertaan Dia di dalam kehidupan kita. Mungkin kan saudara, saat ini waktu saudara menyaksikan hal ini, mengikuti Bible Study hari ini, mungkin saudara sedang berada dalam situasi di mana saudara harus meninggalkan rumah Bapak dalam tanda kutip. Mungkin saudara merasa sedang kehilangan pegangan, kehilangan kenyamanan. Bahkan seakan-akan di tengah keramaian aku merasa sendirian. Ketahuilah Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengatakan, sudah berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah tadi kita sudah melihat bagaimana Yakub dia melihat ada tangga yang dibangun dari bumi sampai ke langit, sampai ke sorga. Ayat yang ke-12 dari Kejadian 28. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi seakan-akan ada tangga, seperti tangganya ini seperti eskalator mungkin ya, yang saya bayangkan. Jadi tangga itu bisa naik turun, di sana ada malaikat Allah bisa naik turun, ya, seperti itu. Tapi tangga ini saudara, tahukah tangga itu merupakan gambaran dari Yesus. Ini kata Yesus sendiri. Pada waktu Yesus memulai pelayanannya dan dia mau merekrut murid-murid gitu ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-45, di sana kita temukan seperti ini. Filipus dia bertemu dengan Nathanael dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Nazaret suatu hal kota yang enggak ada yang baik dari sana. Mungkinkah ada sesuatu hal yang baik? Rupanya Nathanael ngomong hal yang sama. Ayat yang ke-47 dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Wah ini lucu ya. Jadi misalnya kan gini, kalau kita biasanya dipuji sama orang gitu kan, mungkin dari kebudayaan kita waktu itu, wah hebat sekali, kita akan enggak gitu kan. Tapi ini dia berbeda ini. Nathanael waktu Yesus mengatakan ini loh, orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah dia enggak menyangkal itu. Dia malah bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku adalah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu,
aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, atau terjemahan lebih tepatnya pada anak manusia. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah tangga itu yang dilihat oleh si Yakub. Dan dia mengatakan sebelumnya, Nathanael, kamu orang Israel yang sejati. Artinya kamu seperti Yakub yang sejati. Yakub pernah melihat tangga ini. Dan kamu juga akan melihat tangga. Dan malaikat Allah turun naik pada anak manusia itu. Anak manusia itu yang menjadi tangga. Yesus itulah tangga. Satu-satunya jalan yang menghubungkan antara bumi dengan sorga. Hal yang luar biasa. Merupakan gambaran dari Yesus. Berikutnya, setelah Yakub lari, dia sampai di tempatnya Laban, dia bekerja di sana sebagai gembala. Si Yakub harus bekerja keras sebagai gembala untuk Laban. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-40, dari siang hari kepanasan, malam hari kedinginan, dia bekerja seperti itu. Ini merupakan gambaran dari Yesus yang dia mengatakan bahwa aku adalah gembala agung. Gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yakub dia mengembalakan domba-dombanya Laban dengan pengorbanan besar. Tapi Yesus mengembalakan kita dengan cara dia memberikan nyawanya. Berikutnya Yakub dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Yakub dia bergumul dengan Allah semalam-malaman. Lalu keluar sebagai pemenang dan namanya diganti, dia jadi punya nama yang baru yaitu Israel. Ini adalah gambaran Yesus juga. Yesus juga pernah bergumul semalam-malaman di Taman Getsemani. Semalam suntuk dia ada di sana, dia bergumul. Dia melawan kehendak manusiawinya dan akhirnya dia menang dan mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus menang lewat pergumulannya, karena kemenangannya itu, maka kita sekarang bisa mempunyai hidup, saudara. Jadi Yakub adalah bayangan saja. Yesus adalah penggenapannya. Yang pertama, bahwa dia dipilih sejak kekekalan. Kemudian dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Lalu ada tangga menuju ke surga. Dia menjadi gembala yang sejati, yang rela untuk berkorban. Dia menjadi pemenang yang sejati di dalam pergumulan. Kalau Yakub dia menunjuk kepada Yesus, maka Yesus merupakan pusat dari seluruh kitab suci dan juga pusat dari kehidupan kita juga. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Yakub merupakan gambaran dari kehidupan orang percaya. Sebab Yakub bukan hanya sekedar gambaran dari Kristus, tapi juga merupakan gambaran dari kita. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan proses, sama seperti kita. Bisa dikatakan hidupnya penuh dengan drama. Dia punya kelemahan secara manusiawi. Yakub adalah orang yang dipilih oleh Allah, tetapi kisah hidupnya itu enggak lurus-lurus saja gitu loh. Kisah hidupnya enggak, karena dia adalah orang pilihan Allah dan kemudian setelah itu wah semuanya enak seperti jalan tol, enggak. Dalam kehidupannya kita ketemu bahwa Yakub dia menipu kakaknya, menipu Esau. Kemudian dia melarikan diri karena dia takut. Dia mengandalkan akalnya untuk bisa keluar dari permasalahannya. Tapi sekalipun demikian Allah tetap bekerja di balik semua kelemahannya si Yakub ini. Ini sama seperti kita. Kita sudah percaya sama Yesus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melangkah, dalam kita melakukan segala sesuatu, ada masa-masa di mana kita harus jatuh bangun di dalam kelemahan kita. Kita sudah sekian lama jadi orang percaya, tetap ada kita punya kelemahan-kelemahan. Ada hal-hal yang masih lemah dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dimana kita masih bergumul di sana. Kita masih melangkah satu langkah demi satu langkah. Waktu kita coba melangkah, kadang-kadang kita bisa jatuh, kita bisa terpeleset. Jadi perjalanan kehidupan kita itu penuh dengan pembentukan yang dilakukan oleh Allah. Yakub mengalami hal yang sama. Waktu dia lari sampai ke rumahnya pamannya, dia berpikir mungkin dia akan sekarang aman di sana. Sampai sana malah dia ditipu sama Laban.
Sampai kemudian dia selesai dengan masalah penipuan dengan Laban ini, dia bergumul dengan Allah di Yabok, ya kan? Atau yang kemudian disebut oleh Yakub tempat itu sebagai Peniel. Jadi ini merupakan juga gambaran dari iman kita yang perlu untuk ditempa melalui masalah. Kalau kita nggak pernah melewati masalah, kita nggak tahu sekuat apa sih kepercayaan kita, sekuat apa iman kita. Dan Tuhan memakai kesulitan-kesulitan untuk membentuk karakter kita. Yakub dia pernah bergumul dengan Allah di Peniel kan, di Yabok itu tadi. Tapi yang dia lakukan adalah waktu dia bergumul, dia bergulat dengan Allah, dia nggak mau melepaskan Allah sampai dia mendapatkan berkat. Ini sama seperti gini, kita lagi dalam pergumulan nih, saudara. Dalam hal-hal yang sedang kita hadapi, dalam permasalahan yang kita hadapi, dan saya percaya kita semua punya masalah kita masing-masing. Dan waktu kita menghadapi permasalahan kita akan melihat bahwa masalah yang aku miliki ini sangat berat dan paling berat. Jadi waktu kita menghadapi semuanya itu, marilah kita jangan melepaskan Tuhan. Ini merupakan gambaran seperti doa kita sebagai orang percaya. Supaya kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Karena iman yang sejati itu seringkali lahir dari pergumulan yang panjang. Bahkan pergumulan yang membawa air mata. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada perubahan identitas. Sama seperti Yakub. Identitasnya diubah. Yakub namanya diubah, Allah menjadi Israel. Ada perubahan nama, artinya ada perubahan identitas. Sama seperti kita yang dulu hidup di dalam dosa, tapi di dalam Kristus kita punya identitas yang baru. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Kita diubah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 ayat yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari sini semua kita bisa mengambil langkah-langkah praktis, pelajaran praktis untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita ambil dari kisahnya si Pak Yakub ini? Yang pertama adalah bicara bahwa Tuhan itu setia, sekalipun kita gagal. Sekalipun kita melakukan dengan cara kita sendiri, dengan hikmat kita, dan kemudian kita menghadapi permasalahan yang begitu besar, kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan. Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakub dia jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menyertai dia. Demikian juga dengan kita, saudara. Sekalipun kita gagal, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pergumulan membawa kita malah semakin dekat dengan Tuhan. Di Yabok tadi, di Peniel itu, Yakub dia bergumul dengan Allah sampai fajar menyingsing. Kadang kan kita juga perlu untuk bergumul di dalam doa. Kita bergumul di dalam iman kita. Sampai seakan-akan aku terus melakukan ini sampai Tuhan menjawab. Jangan cepat menyerah. Sebenarnya doa itu kan, bukan doa itu membuat kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Enggak. Tetapi doa itu membuat kita menjadi selaras dengan Allah. Menyelaraskan diri kita dengan Allah. Doa itu membuat kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Membuat kita menyadari bahwa segalanya yang sudah diselesaikan oleh Kristus itu menjadi bagian kita. Dan kita menyelaraskan diri kita dalam hal itu. Sama seperti Yakub yang kemudian pangkal pahanya itu kan dipukul sehingga terpelecok. Dia nggak bisa lagi berdiri dengan tegak dengan kekuatannya dia sendiri. Dia hanya bisa bergantung pada kemurahan Tuhan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Bayangkan dia bergumul dengan Allah nih semalam-malaman sampai hampir fajar. Dan kemudian Allah dengan hanya mungkin dengan satu jarinya saja, dek gitu kan, langsung patah gitu kan. Pangkal pahanya. Cuma begitu saja. Sebenarnya kalau dilakukan itu di kepalanya, apa yang terjadi pada Yakub? Matilah dia. Tapi itu yang dilakukan. Dan dari sana kan untuk menunjukkan gitu. Menunjukkan bahwa Allah yang memberikan kemenangan sama si Yakub. Sengaja nih, ya kan? Kamu sudah nggak bisa apa-apa, tapi sekarang namamu diubah dari Yakub menjadi Israel. Dia yang bergumul dengan Allah dan menang. Namamu bukan lagi Yakub, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia.
dan engkau menang. Bayangkan. Kemenangannya diperoleh dari mana? Diberikan oleh Allah. Kalau Allah mau bunuh Yakub saat itu ya gampang gitu. Gampang. Tapi kemenangan diberikan. Makanya waktu kita berdoa, waktu kita bergumul, itu bukan gara-gara doa kita, gara-gara kita harus beriman maka Tuhan melakukan sesuatu. Enggak, itu menyelaraskan diri kita supaya kita sampai sevibrasi dengan Allah. Ya. Jadi sama dengan Allah. Allah sudah lakukan seperti ini. Kita menyamakan. Oh iya, aku mengikuti. Aku mempercayai. Aku mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini bukan dengan kekuatanku. Kita mendapatkan identitas yang baru di dalam Kristus. Seperti tadi berulang kali saya katakan nama Yakub berubah jadi Israel. Kita juga punya identitas yang baru. Yaitu anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Jadi jangan percaya lagi kalau dunia mengatakan kepada kita punya label tertentu, oh orang ini seperti ini, orang itu seperti itu, orang ini selalu banyak mikir, kalau yang ini menggunakan perasaan, kalau yang ini menggunakan bayang-bayang misalnya. Enggak usah pedulikan hal itu, percaya saja kepada identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena orang seringkali memberikan label kepada orang lain. Oh, orang ini adalah orang yang gagal. Orang ini adalah orang yang nggak bisa apa-apa. Dia itu nggak cerdas dan sebagainya. Dia pecundang dan sebagainya. Tapi saudara, di mata Tuhan, di mata Allah, kita adalah anak-anaknya yang berharga. Dan Yesus itulah yang menentukan siapa kita. Yesus yang menyempurnakan saudara perjalanan kita. Jadi dari kisahnya Yakub ini kita belajar bahwa perjalanan iman kita boleh penuh dengan jatuh dan bangun. Waktu kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi Yesus yang kemudian menyempurnakan semuanya. Dia yang menjadi tangga yang menghubungkan kita dengan Bapa. Dia adalah gembala yang setia menuntun kita untuk kita mendapatkan otoritas, mendapatkan kemenangan. Dia adalah berkat yang sejati yang kita rindukan. Dia yang memberikan identitas kita yang baru sebagai anak Allah. Mungkin saat ini kita melihat hidupku penuh dengan kegagalan. Tetapi Yesus, dia tidak pernah gagal. Dia yang memulai perjalanan iman kita, dia yang juga akan menyelesaikannya. Sampai akhirnya kalau kita baca kisahnya Yakub, dia akhirnya pulang ke tanah perjanjian. Dia tidak berada di luar terus, dia sampai ke tanah perjanjian. Dan saya mau beritahu pada saudara bahwa kita suatu hari nanti juga akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus yang menyempurnakan perjalanan kita. Karena itu, marilah kita berdoa. Kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang sudah menyempurnakan perjalanan kehidupan kami. Kami yang lemah, kami yang sering gagal, tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti. Tolong kami supaya kami bisa tetap setia berjalan bersama-Mu sampai akhirnya nanti. Dan kami bisa pulang ke rumah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, perjalanannya Yakub mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda diberkati lewat firman ini, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah. Bagaimana Anda mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini supaya makin banyak orang mengalami berkat yang sama. Dan ikuti Bible Study online setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Detailnya ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati.